Oke, mungkin sambil menunggu yang lain kita mulai dulu. Jadi malam hari ini kita sudah tanggal 29 ya, 29 November. Mulai minggu ini kita sudah memasuki semester baru. Mbak Lili baru masuk ya? Udah berapa lama masuk? Baru habis UTS kok nggak salah ya Mbak ya? Atau yang kemarin-kemarin udah masuknya lama tapi lagi pulang Indo atau gimana? Nah, jadi kalau sekarang kita sudah masuk di semester 5. Semester 6. 5B soalnya. Loh. Kok ganti nama? Saya pikir murid baru loh, Mbak. Mbak Reni. Oke, kalau gitu kita mulai dulu sambil menunggu teman-teman. Keyboardnya ini ya agak bermasalah ya. Ya udah, nggak apa-apa. Seperti biasa sebelum masuk ke materinya kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, maaf loh. Ganti nama sih, saya bingung deh. Oke, jadi malam hari ini kita masuk ke materi baru di semester semester 5 ya? Semester 5. Kelas 12 semester 5. Sudah kelas 12 loh. Ini modulnya, sudah di-download modulnya? Ini sudah di-upload di grup kelas ya, sudah ada di grup kelas, jadi silahkan diunduh. Nanti semua materinya diambil dari sini, baik itu untuk soal-soal ujian, terus yang kita bahas juga semuanya dari sini. Seperti yang semester-semester sebelumnya, jadi yang kita pakai acuan adalah modul ini. Nah, kita masuk, oh ya, saya bacakan dulu ini ya. Kemarin kan, minggu kemarin ini ya, sudah selesai mengerjakan UAS kan? Mana sih? Ini mana? Loh, mana? Aduh. Oke lah, langsung aja di sini. Kok unit 2 ya? Kok unit 2? Nah, tadi di unit pertama tadi membahas tentang ringkasan materinya dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Coba kita lihat, tapi kok loadingnya lama ya? Tuh kan loading. Nah, ini rangkuman 1. Rangkuman ke-1 ini cari. Jadi nanti untuk 2 semester ke depan kita akan mempelajari 10, 11, ada 13 subbab, 13 chapter. Ini ya, sampai unit 13. Jadi dibagi 2. Semester ini 7 mungkin. Terus semester satunya lagi nanti 6 bab. Oh ya benar, ini udah dibagi review semester 1, jadi 7 bab pertama kita pelajari di semester ini. Mulai dari unit 1
ada materi tentang expression, functional text, narrative text untuk malam hari ini yang akan kita bahas. Terus minggu kedepannya expression juga, explanation text. Terus minggu selanjutnya purposing and giving instruction. Lalu expression stance, request, permiss, dan discussion text. Mungkin beberapa dari materi di sini sudah pernah kita pelajari di kelas 1 atau kelas 2, karena memang kelas 3 ini kan kita kan sekarang udah kelas 12 ya, kelas 3 SMA. Jadi materinya itu mencakup materi kelas 1 2 juga. Jadi karena sebagai bahan ujian nasional ya, ujian nasional nanti kan kita mengujikan semua dari kelas 1, makanya materinya di sini ada yang pengulangan dari kelas 1 juga, 1-2. Kemudian ada nanti kita mempelajari discussion text, preparing speech yang waktu itu sudah pernah kita bahas, presentation, speaking, define emotion, present an argument, giving support for the response. Nah, untuk malam hari ini yang kita bahas pertama adalah unit 1. Materinya complaining, blaming, and functional text, narrative text. Narrative text juga sudah pernah ya kita pelajari. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam materinya, di sini diperkenalkan dulu key to pronunciation. Jadi kita kan sering kalau membaca itu masih ada yang salah-salah. Di sini dikasih pengantar di awal. Bagian sini adalah photonic symbols. Simbolnya seperti ini. Biasanya kalau dalam kamus itu simbol ini diletakkan setelah katanya. Jadi si. Terus dia juga ada di pronunciation, cara membacanya yang sini. Yang pertama ya. Yang pertama itu si. Cara membacanya ada di sini, si. Terus yang kedua any. Cara membacanya ada di sini, any. Ten, ini biasa. Kemudian head, arm, God, A kebalik ya, ini A kebalik, bacanya God. So, put, to, cup, for, ago, kemudian pay, 5, home, now, join, near, hair, pure. Kok satu-satu masuknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Umi. BTW kelasnya kok jadi sepi ya? Tadinya sudah, tapi ada yang error tadi si Mbak Reni.
Pada sibuk apa ya mbak? Apa kesulitan masuk? Enggak kan? Enggak bermasalah kan? Ya udah kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini ya, kita sudah masuk di semester baru. Sekarang sudah semester 5, kelas 12. Jadi masuk di materi pertama tadi. Sebelum pembahasan pokok materinya, di sini ada pengantar yaitu key to pronunciation. Jangan-jangan pada lupa masuk kelas, mbak. Iya, naik kelas, sudah naik kelas sekarang. Nah, ini baru namanya saya kenal. Kalau yang tadi kan bingung, mbak. Ulangi lagi ya. Key to pronunciation. Ini adalah simbolnya, phonetic symbols. Jadi biasanya di kamus itu cara membaca itu dikasih simbol seperti ini kan. Nah, ini tanda-tandanya di sini. Terus ini tulisan aslinya. Ini cara membacanya. Coba kita ulangi lagi dari awal. Yang pertama adalah C. Cara membacanya kan di sini. C. Terus any. Kalau bisa ngelihat yang ini ya, ngelihat yang ini ketika ngerasa loh kok saya bacanya nggak sama tutornya, berarti saya salah, terus baru ngelihat gitu. Jadi biar terbiasa. Kemudian 10 head, ada yang nggak tahu artinya? Ini artinya topik. Arm. Oke, saya kasih artinya ya. Topi. Kemudian get, kata bentuk verb kedua dari get mendapatkan ya. So, put, to, cup, put. So, yang ini bentuk kedua dari C. C, so, sin, so, to, cup, for, ago, pay, 5, home. Bisa diperjelas di sini ya. Ini kan begini membacanya kita 5. Terus home. Ini ya, saya kasih artinya juga. Pay, membayar. Five, home. Now, join. Near, tahu ya, yang kelihatannya ini aja saya kasih artinya. Hair, pear. Oke. Jadi yang ini bentuk kedua dari C. Jadi artinya itu asalnya itu C. Itu loh mbak, yang verb pertama, terus kita punya verb kedua, punya verb ketiga. Ini bentuk keduanya itu shall, bentuk ketiganya seen. Gini, jadi artinya melihat.
yang bentuk pertamanya yang ini. Terus apa tadi? Pure, for, pay, 5, home, now. Oke ya. Jadi cara membacanya ada di sini. Mungkin coba lagi. See, ini kan sesuai kan? Any, 10, head, arm, got, so, put, to, cup, fur, ago, pay, 5, home, now, join, near, hair, peer. Nah, kalau yang maksudnya Mbak Umi tampil itu show ini, tulisannya beda ya, beda kan? Kalau yang ini SAW, ini SHOW. Oke, sip. Terus contoh lain lagi. Kalau yang tadi itu kan yang dikasih simbol atau tanda di vokalnya, ya kan? Nah, sekarang ini konsonannya. Phonetic symbols, example-nya ini, cara membacanya ini. Pertama adalah pen, gampang ya, ini biasa. Terus bed, T, kalau kayak gini membacanya T. Did, cat, got, chin. June, ada D-nya, seperti ada samar-samar D-nya di depan ya. June. Fall, fan, thin, then, so. Oh, ini so biasa, so. Zoo, she, vision, how, man, no, sing, like, red, yes, wet. Ada yang nggak tahu artinya? Dari sini. Ini sama kayak yang atas ya, bentuk kedua dari get. Ini dagu. Saya tahu apa yang Anda mau. Ya kan? Sudah ditulis. Chin, June, fall, fan, thin, then, so, zoo, she, vision, one heart, Honda dong. How, man, ini tahu semua ya. Sing, like, red, yes, basah. Mbak Reni bisa mendengar suara saya kan? Oke, mana lagi yang belum tahu? Udah ya? Coba kita baca lagi dari awal sambil dihafalkan cara membacanya, sambil diingat-ingat. Pen, bed, tea, did, cat, got, chin, June, fall, fan, thin, then, so,
zoo, she, vision, how, man, no, sing, like, red, yes, wet. Okay? List of abbreviation. Kalau dalam kamus itu biasanya pernah nemu kayak gini nggak? KB, KKI, KKT, KS, KK. KB itu kata benda, KKI kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek ya. KKT kata kerja transitif, KS kata sifat, KK kata keterangan. Kata keterangan ya. Biasanya kan kalau di kamus pasti ada kayak gini keterangannya. Oke. Sekarang kita masuk ke unit pertama. Ini kenapa gambarnya masih Pak SBY ya? Ini bukunya terbitannya ketika presidennya masih Pak SBY. Mendengarkan dialog interaktif. Jadi di sini yang pertama kita pelajari, unit pertama adalah dialog interaktif. Bahasa Inggrisnya mana ya? Apa ini bahasa Indonesia semua? Bentar. Ini bahasa Indonesia jadinya. Sudah pernah kita bahas ya yang ini. Unsur intrinsik cerpen, short story. Cerpen, cerita pendek kan? Loh, cari offline. Unsur intrinsiknya dalam short story itu adalah yang pertama tema, yang kedua tokohnya, kemudian saya terjemahin dulu ya. Actor, character, terus plot, advice. Ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Unsur saya tulis di sini aja deh. Bisa di copy nggak ya? Nggak bisa. Jadi bagian-bagian dalam cerita pendek atau short story. Yang pertama adalah actors, kemudian karakter, jadi sifat penokohannya, kemudian plot atau alur ceritanya, lalu di sini ada tema ya. Lalu advice atau pesan. Jadi nih, pertama dalam sebuah short story itu pasti ada tema, terus actors pemainnya, terus character sifat-sifat pemainnya, kemudian plot jalan ceritanya, dan yang terakhir advice atau pesan dan amanah dalam ceritanya. Mencatat rangkaian peristiwa dalam cerpen yang pernah dibaca. Ini istilahnya melakukan summary.
Jadi yang dimaksud dengan summary itu artinya ringkasan. Terlalu besar ya. Oh ya, kalau yang kelas ini yang masih aktif kira-kira berapa orang ya, Mbak? Kok kayaknya belakangan makin berkurang. Apa ada yang mengundurkan diri apa gimana? Hah? 18? Banyak ya? Banyak ternyata. Sudah kelihatan. Jadi summary itu artinya ringkasan ya. Oh iya ya, udah mesti mendaftar ya. Nah, tapi kok jadi jarang masuk. Summary di sini artinya meringkas kembali sebuah cerita, konteks kita short story ya. Jadi cerita yang pernah dibaca dengan bahasa sendiri. Mbak Umi malah ketawa. Lah iya, sudah bentar lagi kita kan ujian ya. Ini kan pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang memang masa sibuk janjian semua satu kelas, Mbak. Jadi kalau yang masih ada waktu ya diusahakan tetap masuk gitu ya. Nah itu dia, mungkin ada yang di Indo itu jadinya ya. Oke, sekarang kita bahasnya langsung ke unit kedua karena unit pertama itu tadi cuma pengantar. Ini ada pertanyaan. Is it true that poverty is caused by unemployment? Ada yang tahu artinya? Poverty is caused by unemployment. Loading. Is it true? Benarkah? Benarkah bahwa poverty itu artinya kemiskinan. It's caused by unemployment. Disebabkan oleh pengangguran. Jadi apakah yang orang-orang pengangguran saja itu yang menyebabkan kemiskinan? No, that's true. Your answer is correct. Is it true that poverty is caused by unemployment? Mungkin memang salah satu one of reason of poverty is unemployment. Jadi salah satu penyebabnya mungkin iya pengangguran, tapi tidak semuanya disebabkan oleh pengangguran gitu ya. Ada banyak sebab-sebab yang lainnya. Ini artinya kemiskinan. Unemployment ini artinya pengangguran. Jangan ketuker ya. Poverty itu kemiskinan. Kan kalau menjadi kata sifat poverty kemiskinan. Kalau menjadi kata sifat itu poor, miskin. Gini ya. Unemployment berasal dari
pekerja. Employment ini pekerjaan atau perusahaan. Nah, ini ditambahi unemployment, jadi pengangguran, karena di situ berarti negatif kan. Jadi awalnya pekerjaan, jadi unemployment, tidak punya pekerjaan, artinya pengangguran, gitu maksudnya. Poverty. Nah, ini ada contoh gambarnya. There are many social problems in your daily life. Sometimes you don't know why and how the problems occur. You are curious about them. You wonder why the problems are there, and you think of whether it's possible to solve the problems. Do you know how to express your curiosity and say whether something possible or impossible? Ada banyak sekali masalah sosial di kehidupan kita. Kadang kita tahu kenapa dan bagaimana permasalahannya bisa terjadi. Kita kadang selalu ingin tahu ya. You wonder why the problems are there, and you think of whether it's possible to solve the problem. Kadang kita bisa berpikir bahwa mungkin ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini gitu. In this unit you will learn about explanation text. You will learn how to read and write explanation text through challenging text. Jadi bahasan pertama dalam subbab ini adalah explanation text. Di sini ada beberapa gambar. Let's get ready. Do you know some social problems in Indonesia? Write the following social problems using the words in the box. Ini ada gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing di sini juga ada temanya dari masing-masing gambar. Nah, kita diminta untuk merancang sebuah cerita dari gambar-gambar dan kata-kata ini gitu. Kira-kira pasti terbayang ya, pasti bisa terbayang pasti bisa terbayang, ini ceritanya seperti ini. Ini adalah some social problems in Indonesia. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia gampang ya Mbak ya, tapi ketika kita mengarangnya dalam bahasa Inggris mungkin butuh ketelitian, lebih teliti, terus dicek lagi gitu. Sekarang coba kita cocokkan gambar dengan temanya dulu. Untuk gambar pertama ini kira-kira apa? Pasti gampang kan? Gambar pertama poverty, kemiskinan ya. Gambar kedua ini gampang banget ya. Boleh, sip. Kita ini dulu Mbak, menjodohkan dengan yang atasnya, pengemis. Coba saya kasih kata kunci di sini ya, jadi biar tahu artinya. Gimana sih ini? Pengemis itu beggar. Kalau petani, farmer.
A. Kemudian gambar yang kedua udah jelas terlihat ya. Ini temanya adalah corruption, ya kan? Gambar yang ketiga, kayak bahasa Inggrisnya apa? Rich. Gambar ketiga, ini temanya apa? Violence. Ini yang ini dulu. Violence ini kekerasan. Untuk yang keempat ini crime, ya kan? Kriminal. Terus apa tadi kata maunya? Demonstration. Bener ya? Yang terakhir terakhir apa yang belum? Poverty udah, kemiskinan, corruption, kriminal, kekerasan. Berarti yang terakhir adalah pengangguran. Unemployment. Oke, jadi ini adalah contoh some social problems in Indonesia. Based on your knowledge, discuss the following question in small groups of 3. What are the main social problems of our country? Jadi yang kira-kira the main, yang paling utama, itu yang mana? Apakah ini? Menurut Mbak yang mana? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Nomor 1 ya? Bisa jadi bener. Jadi adalah poverty. Kemudian, is unemployment one of the social problem? Jelas, yes ya. What is unemployment? Ini artinya berarti pengangguran kan? Why are many people unemployed? Bisa jadi karena apa? Karena rendahnya pendidikan ya, rendahnya taraf pendidikan. Kemudian bisa juga jadi populasi yang berlebihan. Terus number 5, what are the effect of unemployment? Nah, efeknya berarti tadi kepada poverty, ya kan? Nah, ya itu. In English please. Artinya begini, lack of
susahnya lapangan pekerjaan. Ini maksudnya. Susah banget sih. Gak bisa ya ini, Mbak. Udah, saya taruh sini. What should the government do to minimize unemployment? Apa kira-kira? Make more employ. Apalagi? What should the government do to minimize the unemployment? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisir pengangguran? Ya, bisa standard of education. Ini ya. Oke. Study the words in the box before listening to a speech on the causes of poverty and then answer the question. The listening script is in the appendix. Coba kita baca. Ini di sini sudah ada cara membacanya. Terus ada juga keterangan. Ini kan KB apa tadi? Kata benda, ini kata sifat. Ini kata kerja transitif. Ini kata sifat. Oke. Yang pertama adalah deprivations. Deprivations artinya ada di sini artinya kerugian. Citizen, warga negara. Erosion, erosi. Kemudian vicious, buruk. Exhaustion, keletihan. Desertification, penggersangan. Degrade, menurunkan. Fertile, subur. Bisa? Udah ada di sini ya, tinggal mengikuti yang ini. Ini kata benda. Ini juga, ini kata sifat, vicious, buruk kan, kata sifat. Terus ini kata kerja transitif, menurunkan, degrade. Coba sekali lagi ya. Deprivation, citizen, erosion, vicious, exhaustion, desertification, degrade, fertile. Oke. Ini pertanyaannya sama kayak tadi. Ini ada gambar lagi nih. Baik. Study the words below before you listen to a conversation between Adib and Ayu. Then state whether the statements are true or false according to the conversation. Correct the false statement. Ini kayak biasanya ya, kita kasih tanda apakah true or false. Number 1, there are beggars in our country. Tadi sudah saya kasih tahu di atas artinya. There are beggars in our country. True or false? True or false? Sip. Jawabannya true. Ini sudah tahu artinya ya, tadi pengemis. Poverty is our country biggest problem. True ya.
tadi Mbak Umi juga sudah menyebutkan, masalah pertama adalah masalah paling besar tadi nomor satu tadi kan poverty ya. There are many jobless people in Indonesia. True or false? False? Ada tapi nggak sebanyak ini gitu ya. Harusnya ini diganti. Ya. Okay. The government has managed to solve the unemployment problem. True or false? True. Manage-nya sih sudah, mungkin belum kelihatan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Nila. Villagers suffer more than those who live in the city. Villagers. Lebih menderita. More than those who lived in the city. True? Oke, sip. Jawabannya true, semuanya true. Jadi ini masih masuk pada explanation text. Di sini ada tadi kan gambar-gambar disertai dengan tema, kemudian kita bisa menjelaskan, bisa explain. Terus ini ada statement, kita juga bisa menjawab apakah true or false. Lalu ini ada ekspresi lain juga, beberapa ekspresi. Study the expression below, expressing curiosity. In the conversation between Adib and Ayu, you find the following expression. Sayang kita nggak ada listeningnya ya. I wonder why the government is slow in solving this problem. The expression is used to show curiosity. Here are some other expressions to show your curiosity. I wonder. What causes poverty? I wonder, ini maksudnya di sini adalah I wonder. Expressing curiosity. Ekspresi keinginan. Ya kan? Nah, makanya kata-katanya adalah I wonder. I wonder. I wish I knew more about unemployment problems. I wish I knew. Saya harap saya tahu. Saya tahu lebih saya tahu lebih tentang bla 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 bla. How on earth I'd be very interested to know. Saya tahu. Lah, gantian. Oke, jadi ini adalah expression of curiosity. I wonder, I wish I knew, I'd be very interested to know. Itu ya, ada ini. Kemudian text 6. In pairs, express your curiosity in the situation below. You have just come back to your hometown. There are many villagers who lived in poverty. You want to know why.
Ini bisa kita memakai kata-kata yang tadi ya, I wonder. Terus kalimat kedua, you are watching a TV news program and you learn that many people are fired. You want to know if they get their rights. You try to offer a beggar a job, but he refused. You wonder why. You see some invalid beggars at traffic lights. You wonder how they get there. You read an article in a newspaper reporting that unemployment is getting worse. You are eager to know the government plans to solve the problem. Harusnya ini bisa kita pakai sebagai PR ya. Kan nggak usah, tenang aja. Nanti aja belakangan PR-nya, biar gampang. Akhirnya satu persatu mulai masuk. Sebentar ya. Iya, sama Mbak Mela. Coba kita artikan yang ini ya. You have just come back to your hometown. Kamu baru saja kembali ke tempat asalmu, tempat asal entah ini bisa kota, bisa juga desa. Yang penting tempat tinggal asal ya. There are many villagers who lived in poverty. You want to know why? Ada banyak orang-orang desa yang hidup dalam kemiskinan. Kamu ingin tahu kenapa? Jadi ini ceritanya kita diminta untuk menulis satu kalimat express about curiosity. Ekspresi keingintahuan ya. Untuk ekspresi keingintahuan bisa memakai I wonder why, yang artinya saya penasaran, bla 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 bla. Terus tadi bisa juga memakai I wish I knew more. I wish I knew more. Saya harap saya tahu, bla 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 bla. Terus bisa juga memakai I'd be very interested. I'd be very interested. Saya sangat tertarik. Gitu. Nah, jadi expression of curiosity itu memakai kata-kata di berikut ini. Terus there are many villagers who live in poverty. You want to know why? Boleh, jawabannya Mbak Umi mungkin bisa because of lack of jobs, karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Terus kita tuliskan ini dalam bentuk kalimat expression of curiosity gitu. Jadi I wonder why there are many villagers who live in poverty. Gitu, udah benar. Kalimat kedua, you are watching a TV news program and you learn that many people are fired. You want to know if they get their rights.
kamu sedang melihat program di televisi dan kamu mendapat pengetahuan bahwa banyak orang di PHK ya, fired ini dipecat atau di PHK. You want to know if they get their rights. Kamu ingin tahu apakah setelah di PHK itu mereka mendapatkan haknya. Rights itu hak. Ingat-ingat ya artinya. Nah, ini kita bisa memakai kalimat ini. I wish I knew more about apa. I wish I'd be very interested in apa. I wonder why dan lain sebagainya. Yes, I want to know it. Okay. You see some belum. You try to offer a beggar a job, but he refused. You wonder why. Karena ini di sini ada wonder why, berarti kita bisa memakai I wonder why he refused my offers. Gitu. Terus number 4. You see some invalid beggars at traffic light. That's true. Hello, good evening, Mbak Dewi. Silakan langsung bergabung. Untuk malam hari ini, mungkin kita materinya, karena ini banyak ya materinya, jadi nggak mungkin sampai selesai satu bab. Jadi karena masih permulaan semester kan, kita bahas sedikit dulu aja. Dan apakah tugas-tugasnya yang semester kemarin sudah terpenuhi semua? Mungkin maksud saya nggak cuma bahasa Inggris ya, mata pelajaran tuh kan. Nah, padahal sudah saya kasih waktu kemarin, minggu kemarin kita sudah free. Dimohon untuk segera melunasi. Nggak cuma bahasa Inggris saya ini, untuk mata pelajaran yang lain juga. Karena kita sekarang sudah kelas 12, kelas 3 SMA. Jadi kalau nanti ditunda-tunda malah numpuk banyak ya. Jadi lebih baik segera aja. Terus lagi karena nanti iya, Mbak Mela sudah, Mbak Umi sudah, Mbak Nila juga sudah, Mbak Dewi sudah belum ya? Nanti karena ini tanggal 29 ya, sudah terbayar tanggal 29. Jadi sebenarnya akhir bulan ini nilainya sudah harus disetor. Jadi kalau nanti yang mau disusulkan ya secepatnya, biar masih bisa masuk rapor gitu. Oke? Nah, jadi malam hari ini nanti kita nggak usah sampai malam, kita pelajari yang awal dulu. Untuk yang telat mohon maaf ya, mungkin kalau bisa minggu depan diusahakan bisa masuk, meskipun cuma sebentar atau gimana, tetap ikut masuk aja gitu ya. Karena materinya kelas 12 nanti kan semuanya bakalan diujikan di ujian nasional. Jadi lebih baik ikut materinya kalau bisa. Meskipun misalkan lagi sibuk ya cuma dengerin aja nggak masalah kan. Kalau dengerin kan bisa paham, daripada kita muter ulang videonya, kadang kan ada yang nggak jelas atau gimana. Terus kalau ada yang nggak paham nggak bisa tanya ya kan. Jadi mending meluangkan waktu di malam hari. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh gitu ya Mbak Nila. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap diusahakan ikut masuk aja. Kok jadi malam, kenapa ya Mbak? Memang mintanya malam? Maksudnya semester kemarin kan masih jam 9.
tambah malam ya jam kerjanya ya. Gitu. Oh baru naik. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kalau masih ada waktu ya tetap ikut kelasnya aja gitu ya. Daripada soalnya nanti kalau mesti udahlah nanti aja kita lihat videonya aja gitu, kadang malah nggak sempet gitu ya, meskipun cuma dengerin nggak masalah. Oke? Iya bener Mbak Nila, saya pikir kalau di pabrik itu jam 7 8 udah selesai, mungkin beda-beda ya tergantung pabriknya ya, jadi sekarang sampai malam banget. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ya kalau memang pas lagi capek banget nggak usah ikut, nggak apa-apa. Oh lemburan ya, pantesan. Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau masih bisa ikut ya diusahakan ikut masuk aja meskipun bentar, nggak masalah. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Orang lembur orang ngebul. Kita lanjut ya. Gak ada yang tanyakan? Text 7. Let's say it right. In the conversation between Adib and Ayu, you find the word authority. How do you pronounce it? Authority. Authority. Ini kita pelajari pronunciation lagi. Authority. The vowel letter A, when followed by U plus consonant letters, is pronounced O. O. Authority. Authority. Jadi A-nya itu agak-agak mengambang ke E gitu ya. Authority. Now, pronounce the following words. Nah, sekarang mungkin kita sudah sering dengar, sering baca. Tapi kalau nggak coba dipraktekkan cara membacanya yang benar, jadinya nggak hafal-hafal. Jadi kalau ada kayak gini, meskipun sambil kerja atau sambil apa, tetap kita coba sambil ikut baca ya. Kata yang pertama adalah tough. Tout. Tout. Outer. Outer. Audience. Audience. August. Audience. August. Autumn. Autumn ya, bukan tum tapi tem. Autumn. Authentic. Bukti authentic. Sama seperti bahasa Indonesia kan authentic. Ini authentic. Authority. Ini tadi author, authority. Autonomous. Auxiliary. Auction. Coba kita ulangi lagi dari yang pertama ini. Tout. Tout. Author. Audience. August. Autumn. Authentic. Authority. Autonomous. Auxiliary. Auction. Ada yang belum tahu artinya? Tout ini auxiliary. Mungkin dari awal coba ini diajarkan. Auxiliary itu bantuan.
pernah dengar nggak auxiliary verb, kata bantu? Author, penulis, benar. Audience, pemirsa ya, gampang kan kalau audience. August, Agustus. Autumn, musim gugur. Authentic, asli, ya kan, bukti autentik berarti asli. Authority, apa authority? Ada yang tahu? Iya, betul, kewenangan atau wewenang. Autonomous ini autonomous ya. Kalau bahasa Indonesianya itu swatantra, itu seperti pemindahan hak gitu ya, pemindahan wewenang atau pemindahan hak. Auxiliary ini bantuan. Auction ini maksudnya lelang. Sale itu jual beli aja ya mbak, tapi kalau auction ini lelang. Sip, bener. Coba kita biar melatih lidahnya, biar terbiasa dengan kata-kata seperti ini, coba kita ulangi lagi. Dari nomor 1, top, author, audience, August, autumn, authentic, authority, autonomous, auxiliary, auction. Oke? Coba kita lihat dulu. Ini sampai mana ya? Kok enggak? Teks 9, discussion possibility. Seperti yang saya katakan tadi, malam hari ini kita nggak usah banyak-banyak dulu materinya karena masih awal. Jadi supaya banyak yang sibuk ya, kelasnya jadi sepi ya, jadi mungkin apa gimana? Kenapa Mbak Umi? Text 8. Study the dialogue below. Check your understanding by answering the question, then perform the dialogue with your partner. Mungkin ini kapan-kapan kita praktekkan. Oh ya, udah kan? Study the expression below, discussing possibilities. In the conversation above, you find some expression to express different meanings. Here are the expression.
Pertama adalah ekspresi asking for possibilities. Do you think there is a possibility to solve the unemployment problem totally soon? Is it possible that the government can eradicate poverty? Ini adalah pernyataan asking for possibilities, menanyakan kemungkinan. Menanyakan kemungkinan. Do you think there is a possibility to solve the unemployment problem totally soon? Apakah kamu pikir ada kemungkinan untuk menyelesaikan problem atau masalah pengangguran secepatnya, gitu ya. Yang kedua, is it possible that the government can eradicate poverty? Kayaknya ada yang mau nanya, apakah ini mungkin bahwa pemerintah bisa menanggulangi masalah kemiskinan? Menanggulangi, eradicate ini artinya memberantas, bisa memberantas ya, atau membasmi, memberantas masalah kemiskinan. Do you think there's a possibility to solve unemployment problem totally soon? Yes, there is, only if the authority do their part and probably provide kind of job fair. Very good answer. Jadi mungkin ini jawabannya Mbak Dewi. Yes, jawabannya yes, there is, only if the authority do their part and probably provide kind of job fair, mengadakan bursa kerja ya, bursa kerja. Is it possible that government can eradicate the poverty? Jawabannya ini. Ini hampir sama ya, pertanyaannya hampir sama, menanyakan kemungkinan menanggulangi kemiskinan dan menanggulangi pengangguran dan memberantas kemiskinan. Gitu ya. Terus yang kedua, saying that something is possible. I'm sure there is. Saying that something possible itu I'm sure there is. Ini ekspresinya seperti ini. Saying that something is not possible. Well, I don't think it is possible. Definitely yes. Ini juga bisa. Definitely yes. Juga bisa. Well, I don't think is it possible. Here are some other expression. Ini beberapa contoh ekspresi lain untuk menanyakan kemungkinan, mengungkapkan pasti mungkin, mengungkapkan ketidakmungkinan gitu. Asking for possibilities, hard to say. Oke. Hard to say juga bisa. Ekspresi yang lainnya seperti ini ya. Asking for possibilities, menanyakan kemungkinan. Pertama adalah, would there be any possibility? Is it possible? Would it be possible? Terus jawabannya, kalau yakin mungkin, jawabannya adalah I think there is a little possibility. Maybe, perhaps, or probably. I assume, I believe. Terus kalau tidak mungkin, jawabannya I don't think, it's impossible, maybe, perhaps, probably not. Gitu.
atau boleh juga hard to say gitu. Oke? Jadi ini ungkapan-ungkapan pernyataan asking for possibilities. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kok lama sekali Mbak Ngetik? Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi bab ini karena kalau sekarang semuanya nanti nggak cukup. Iya Mbak Nila, nggak apa-apa. Besok udah harus saya setor ya. Jadi kalau yang bisa dikerjakan sekarang silakan aja, atau itu uasnya cuma 20 kok, soalnya tenang aja, gampang. Jadi silakan segera dikerjakan. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Mungkin ya nanti yang lainnya untuk selanjutnya kalau mau ada tugas ngirim-ngirim UTS UAS di inbox FB juga boleh, jadi nggak harus di email. Mungkin kesulitan pakai email, pakai inbox FB aja, tenang aja. Nah, malam hari ini kita cukupkan sekian dulu, kita lanjutkan lagi minggu depan karena materinya untuk bab ini masih agak panjang, kalau terpotong nanti sayang. Jadi minggu depan biar bisa satu bahasan lagi, satu pertemuan full, dan mungkin waktunya bisa digunakan lebih awal, selesai lebih awal, bisa digunakan untuk menyahur hutang-hutang tugasnya atau yang lainnya, biar besok kerjaannya biar makin lancar ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Yang belum. Oke, sip. Sekian dulu ya. Karena tadi diawali dengan bacaan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir, meskipun telat juga nggak apa-apa, yang penting masih disempatkan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.